Ya, yang jelas ini adalah situasi menuju apa yang kita sebut dengan open election 2024. Itu yang membedakan dengan 2019. Open election adalah situasi ketika incumbent tidak bisa maju kembali. Artinya situasi lebih tidak bisa diperkirakan. Ketika incumbent masih bisa maju kembali, dulu 2009 Pak SBY, 2019 Pak Jokowi. Biasanya orang akan cenderung berhati-hati untuk memajukan dirinya sendiri atau memunculkan ide pasangan, karena biasanya incumbent akan kuat sekali karena dia bekerja tanda kutip 5 tahun kampanye gratisan, kira-kira seperti itu. Nah, ini udah mulai kelihatan nih aura dari open election. Jauh-jauh hari, bahkan dari tahun lalu, masih 3 tahun menjelang pemilu, kita sudah melihat tuh berkampanye, ada yang pasang billboard, ada yang pasang spanduk dan lain-lain. Tapi ternyata kegilaan dibandingkan dengan 2009 jauh lebih kompleks dibandingkan dengan situasi pada masa PSBY, karena muncul isu 3 periode. Muncul isu mengenai perpanjangan periode karena situasi COVID. Muncul yang terbaru isu mengenai kalau Pak Jokowi kemudian menjadi wakil dari salah satu calon yang lain. Kenapa? Karena memang tidak ada letter luck aturan turunan dari pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan lebih lanjut mengenai apakah diperbolehkan atau tidak presiden 2 periode kemudian maju kembali menjadi seorang wakil. Tapi kalau mencoba menduga apakah Pak Jokowi setuju atau tidak, harusnya menurut saya Pak Jokowi menolak. Karena ketika Pak Jokowi mendapatkan tawaran yang lebih menguntungkan ketika berbicara mengenai 3 periode, perpanjangan periode, sudah ada kalimat eksplisit yang terekam di jejak digital, Pak Jokowi menolak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca secara empiris juga, kalau kita coba tafsirkan dari pernyataan misalnya Dasko Ketua Harian dari Gerindra, cenderung juga menolak. Karena munculnya spanduk-spanduk misalnya di beberapa daerah Prabowo Jokowi, dianggap oleh Gerindra bentuk black campaign. Artinya kan mereka merasa dirugikan, bukan diuntungkan situasi ini. Itu tafsiran saya dan spekulasi saya mengenai secara empiris. Secara faktual juga, survei Carta Politika kemarin misalnya memperlihatkan, kita uji nih sekalian, isunya sudah rame, ternyata 57% menolak. Menolak ya. 30%, 31% setuju, sisanya belum menentukan pilihan. Artinya kan kalau dibaca dari sini kalau tidak ada perubahan berarti kalau maju pun dua sosok ini, walaupun disebut 2 sosok bangsaan bisa mencegah polarisasi, tapi ternyata tidak diterima. Artinya yang saya katakan adalah apa yang diutarakan oleh teman-teman sekber dari Prabowo Jokowi ini jangan-jangan hanya perasaan dari teman-teman saja, bukan merepresentasikan perasaan dari pendukung Jokowi dengan pendukung Prabowo yang sesungguhnya. Ngapain kalau kemudian udah kontroversial, lalu kemudian dikatakan oleh sebagian pihak melanggar etik, terutama dari si Pak Jokowi, kalah pula, kasihan gitu kan Pak Jokowi. Itu yang menurut saya memperlihatkan bahwa belum ada satupun alasan konstitusional, alasan empiris, alasan dukungan dari partai-partai pendukung Jokowi Prabowo sampai bagaimana sikap dari publik yang mendukung dari gerakan ini. Itu yang menurut saya perlu jadi catatan kritis. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.